Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang laporan keuangan CV Permata Laundry. Kali ini, saya ditemani oleh teman-teman saya, yaitu Gilang Prasetyo Mukti, Muhammad Atharik Firdaus, dan Prasasti Ramasuci, dan saya sendiri Nur Aini. Nah, silakan baca. Asti. Ya, yang pertama itu ada BSS Premier F20 merupakan software yang digunakan untuk mengolah data akuntansi. Software ini memudahkan Anda untuk melihat arus keuangan, baik pribadi maupun perusahaan. Hal ini tentu akan memudahkan Anda dalam proses pencatatan akuntansi dengan tingkat ketelitian yang tinggi. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan berbagi sedikit mengenai cara untuk menggunakan aplikasi komputer akuntansi ABSS F20. Pada tutorial kali ini, kelompok kami akan memberitahukan cara menggunakan aplikasi ABSS tersebut dari pembuatan database sampai pengenalan modul-modul apa saja yang terdapat di komputer akuntansi ABSS tersebut, yaitu menjelaskan siklus akuntansi yang diaplikasikan ke dalam sebuah program perangkat lunak aplikasi akuntansi dengan konsep multi-kurensi. Nah, selanjutnya rumusan masalah. Dalam makalah ini, ada beberapa permasalahan yang akan dibahas, antara lain pengertian dan sejarah Maya Premier versi 20, cara pembuatan perusahaan baru, dan yang terakhir cara mencatat transaksi-transaksi yang ada. Selanjutnya ada ruang lingkup. Ruang lingkup berisikan batasan-batasan apa saja yang ingin disampaikan atau dilakukan pada melakukan proyek aplikasi komputer akuntansi 2 tersebut. Tujuan pembuatan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi komputer akuntansi 2, menambah wawasan penulisan tentang ABSS, terutama pada multi-currency. Yang ketiga, supaya mahasiswa atau mahasiswi dapat mengetahui cara mencatat transaksi ABSS V20 pada kasus multi-currency. Nah, selanjutnya ada pembahasan. Yang pertama, pembuatan data perusahaan baru. CV Permata Laundry adalah perusahaan sejak tahun 2016 yang bergerak dalam bidang penjualan barang berupa komputer dan aksesoris komputer. Sebagian barang-barang disuplai oleh pemasok yang menggunakan mata uang asing dan umumnya dibeli dengan sistem kredit dengan termin 2/10 N/30. Setelah dibeli, barang-barang tersebut dijual kembali kepada pelanggannya dengan sistem tunai maupun kredit dengan berbagai termin untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggannya. CV Permata Laundry juga menerima jasa laundry. CV Permata Laundry sudah terdaftar menjadi PKP atau perusahaan kena pajak, sehingga setiap transaksi penjualan yang dilakukan wajib memungut PPN atau pajak pertambahan nilai sebesar 10% dari nilai penjualan kepada setiap pelanggannya. Pada bulan Januari 2020, CV Permata Laundry memutuskan untuk melakukan perubahan pencatatan akuntansi perusahaan menggunakan ABS Premier versi 20 dengan konsep multi-currency. Ya, selanjutnya tutorialnya akan dibahas melalui video yang akan ditayangkan oleh Saudara Gilang. Oke. Host disabled. Partisipan screen. Kok nggak bisa share screen? Nggak bisa share screen ini. Udah. Mana? Bentar. Masih. Kelihatan nggak share screen-nya? Ya, kelihatan. Ini dia nih.
Nah, ini di sini masuk ke data awal setup perusahaan, kayak kita mengisi bagian awal perusahaan kayak data yang tadi dalam makalah. Dan company name di sini diketik dengan nama CV Permata Laundry karena kita pakai CV Permata Laundry. Dengan addressnya Jalan Adi Sucipto, Gang Teladan, nomor 29, dengan phone number 085 251 29 7709. Fax numbernya 021, di sini strip 89999 0826. Dengan email addressnya CV Permata Laundry @gmail. Sini next. Dan di sininya tell us about your accounting year-nya. Di sini kita pakai currency-nya itu pakai tahun 2020. Dan awal bulannya kita pakai Januari dengan hitungan periodenya 13. Permisi Kak Gilang, ini videonya nggak jalan. Oh, nggak jalan. Nanti bisa diulang dari awal lagi saat pemutaran video. Iya, nggak jalan tadi. Coba di post dulu recordingnya. Recordingnya di post dulu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyetap bagian awal data perusahaan. Di sini company name-nya kita isi dengan nama CV Permata Laundry. Dengan address-nya Jalan Adi Sucipto, Gang Teladan, nomor 29. Dengan phone number 085 251 29 7709. Dengan fax number 021 strip 89999 0826. Dengan email address permatalaundry@gmail.com. Di sini kita next. Masuk ke tell us about your accounting year. Di sini kan pakai current financial year-nya tahun 2020. Dengan awal bulannya Januari, dengan number accounting periodenya yang 13 dan 13. Kita next. Nah, ini kita pilih I would like to start with one of the list provided by ABSS Premier. Nah, select your account list-nya di sini tipe of business-nya kita ganti sama
dry cleaners karena si Peppertall Laundry itu termasuk bagian jasa juga sebenarnya, nggak cuma perusahaan dagang. Di sini kita next, itu kita change. Kita save. Itu kita ke next lagi. Nah, di sininya ada dua pilihan. Di sini kita langsung pilih command center. Nah, udah. Oh, suaranya nggak ada. Suaranya nggak dinyalain. Di sini langsung lanjut ke bagian yang berikutnya. Kita setup preference-nya. Ini langsung masuk ke sistem. Karena sini kita pakai multi currency, maka di sini akan dicentang ideal in multiple currency-nya. Klik OK. Di sini masuk lagi ke preference-nya, masuk ke Windows, dan otomatisnya kita matiin di sini. Masuk setup lagi, preference. Sini langsung masuk ke sales. Nah, yang warm for duplicate-nya kita centang. Di sini terms-nya buat terminnya diganti. Jadi day of month-nya, after om-nya diganti. Menjadi in a given of days. Dengan diskon days-nya 10, balance due days-nya 30. Dengan diskonnya 2%. Klik OK. Di sini masuk ke purchase. Purchase. Sama kayak tadi, langsung klik OK. Dan masuk ke security. Masuk ke user ID. Buat ngecek kayak transaksinya apakah udah sama kayak seperti yang awal tadi pas setup awal.
Di sini kita new, user ID-nya dengan nama CV Permata Laundry. Atau bisa pakai Permata Laundry-nya aja. Klik OK. Tuh OK. Setelah ini bisa langsung kita close langsung. Di sini aku mau ngatur list ke currency langsung buat ngitung mata uangnya. Karena sini multiple currency-nya. Jadi kita ngapus apa yang kita tidak pakai. Kayak Taiwan dollarsnya kita hapus di sini. Terus ringgit Malaysianya kita hapus. New Zealand dollarsnya kita hapus. Sama seperti yang lain yang tidak kita perlukan kita hapus. Kecuali Singapore dollars dan USD. Nah, di sini kita new dengan current code-nya IDR. Dan currency name-nya rupiah. Currency simbolnya jadi RP. Tapi sebenarnya di sini ada sedikit kesalahan karena yang harusnya lokalnya itu diganti dengan IDR, mata uang rupiah. Jadi ntar yang baru ini diganti menjadi United States Dollars. Di sini bisa kita langsung klik arah panahnya. Dan di sini USD-nya ini kita ubah jadi IDR tadi, jadi rupiah atau uang Indonesia. Dan sini langsung klik OK aja. Nah, yang tadi kan kehapus tuh, kita buat lagi di sini. Dengan currency code-nya USD.
Kita hapus lagi. Kita buat baru lagi karena nggak sesuai dengan kayak yang di data. Dengan SGD, foreign code-nya Indonesia name-nya jadi Singapore dollars. Exchange rate-nya kan dolar Singapura dolar pakai 10.000. Ini simbolnya ganti US dollar. Klik OK. New lagi. Masuk ke United States dollar. Di sini aku cepetin ya. Jadi kalau udah klik OK, langsung kita close. Sini aku mau buat akun list. Sini akan ada beberapa akun list yang mau diganti atau dihapus. Payroll ini kita ganti. Di sini kita delete account-nya. Di sini diganti menjadi cash IDR. Klik OK. Ketik cash-nya ini diganti menjadi Bank BCA IDR. Klik OK. Nah, trade debtors-nya ini juga gunaan depositnya
Kita ubah menjadi nomor 370. Dengan phoneme kita ubah jadi undeposit check. Itu trap debitors ini kita ubah menjadi trap debitors CDR. Klik OK. Sama seperti trade creditor saya juga sama. Itu menjadi DR. Kita new buat akun baru buat bagian 21 dan 2120 dengan namanya cash USD atau enggak SGD. Tapi di sini aku mau moduliin bagian akun name-nya. Cash USD. Aku mau new lagi. Dengan akun tab-nya bank. Dengan akun nomornya 2121. Dengan akun name-nya Cash USD Exchange. Sini di new lagi. Enggak tahu. Dan sini currency-nya diganti menjadi USD. Oke, kas USD-nya di sini ke USD. Yang exchange-nya tetap menjadi IDR, tidak perlu diubah. Klik OK. Karena di sini ada yang bisa secara otomatis kayak akunnya itu udah jadi. Tapi di sini saya ada yang beberapa saya hapus kayak yang otomatis ini. Saya hapus. Di sini bisa langsung kita hapus. Kenapa mana? Klik di account. Delete account.
Di sini dibuat lagi kayak sama seperti tadi, kayak tapi ini kita buat jadi kas SGD. Dengan detailsnya diganti karena aslinya jadi SGD. Klik OK. Jadi ini perubahan yang tadi akun tab-nya diganti. Ini klik new lagi buat akun baru. Oke, di sini lanjut ke bagian yang tadi. Nah, di sini aku cepetin aja ya, karena cara pembuatannya sama, jadi kayak kita cepetin aja. Nah, di sini langsung masuk ke bagian video berikutnya. Why? Kok bisa dicepetin sih? Why? Recordnya di pause dulu, recordnya di pause dulu deh bentar. Udah. Nice. Nah, di sini langsung masuk ke currency-nya. Di sini cepetin aja ya. Nah, di sini di rupiah. Nah, di sini receivable account-nya di checklist semua menjadi 4. Yang pertama jadi pakai fact collected, yang kedua customer deposit, yang ketiga discount given, yang keempat last pay collected, dan itunya atasnya aset account-nya sama bank account-nya pakai trade debitors IDR sama cash IDR. Nah, setelah itu masuk ke ya rupiah yang payable account, sama kayak tadi, tapi ini kan bedanya trade creditors. Jadi sama kayak tadi, semuanya dipakai. Di sini ada boleh ulang dikit. Checklist semua. Langsung masuk ke currency yang berikutnya, USD. Nah, sini pakai trade debitors USD karena United States Dollars, jadinya USD semua. Sama kayak yang rupiah, 4-4-nya di checklist. Sini aku cepetin. Masuk ke yang Singapore Dollars. Di sini sama kayak yang awal-awal tadi juga caranya. Di sini aku cepetin aja ya, biar cepet. Di sini langsung masuk ke tax atau bagian PPN pajaknya. Nah, ini yang VAT ini dikasih diskon dengan diskon 10%. Klik OK habis itu. Karena di sini nggak ada perubahan lagi, bisa langsung di close. Tidak aku cepetin aja ya. Oke, di sini aku langsung masuk ke bagian pembuatan job information atau job list. Dengan sini job number-nya P,
dengan job name-nya produk. Sini saya cepetin ya. Kita masuk ke yang kedua, job number-nya J, yaitu jasa. Itu di close. Sini langsung masuk ke kategori list. Sini di new. Di sini ada lokal, kategori ID-nya L. Nah, langsung di new lagi. Udah masukin kategori ID-nya O atau nama lainnya overseas. Itu di close. Masuk ke price levelnya. Di sini buat yang A-nya diganti dengan IDR. Yang level B-nya diganti sama USD atau boleh ada di Singapore dollar dulu juga nggak apa-apa. Ini dicepetin aja ya. Oke, kan udah. Sini di backup, buat backupnya itu backup all data. Di bawahnya ya don't check company file. Sini terserah kalian mau nge-save dengan nama apa. Kalau di sini saya nge-save dengan nama CP Permata Laundry. Oh, CP Permata. Oke. Masuk ke video yang selanjutnya. Ada trouble. Sedikit cepetan. Ini langsung masuk ke yang awal untuk buat data customer, supplier, dan employee. Sini masuk ke customer yang pertama dengan Emma, Ibu Emma, dengan kartu ID-nya C001. Dengan Jalan Desa Kapur nomor 2 Kuburaya. Sini masuk yang kedua, kita new aja. Dengan CV Dana dengan kode C002. Address-nya Jalan Adi Sucipto, Gang Mawar, Putih nomor 24 Kuburaya. Langsung di new lagi. Masuk ke customer ketiga atau CV Megan dengan kode C003 dengan address Jalan Sungai Raya Dalam, Gang Sejahtera Mulia. Nomor 8 Pontianak. Sini new lagi. Diganti card type-nya menjadi supplier. Dengan PT Bima dengan card ID-nya S001. Dengan address
Jalan Gajah Muda nomor 112 Pontianak. Sini kita new lagi ke PT ZTY dengan kartu ID-nya S002 dengan address Jalan Peta Barat nomor 45 dan currency-nya USD. Sini masuk ke supplier ketiga PT Mulia Jaya dengan kartu ID-nya S003 dengan address Jalan Pahang Street nomor 2 Kampong Glam Singapura. Currency-nya ganti jadi SGD. Di new lagi buat akun yang employee dengan Ibu Nita dengan kartu ID-nya E001, address Jalan Imam Bonjol, dan masuk ke employee yang kedua dengan Ibu Dela dengan kartu ID-nya E002 dengan Jalan Major Ali Anyang. Gang Punawirawan 21, nomor 21. Sini kalau udah, di sini kenapa nggak ada nominal uangnya untuk employee ya? Emang karena bukan customer ataupun supplier. Jadi kita langsung saja cepetin. Jadi langsung masuk ke pengisian saldo awal perusahaan. Sebelumnya ada terjadi kesalahan di bagian akunnya karena belum ada akun yang belum ditambahkan. Dan akun ini memang nggak ada di makalah. Jadi nanti dibuat palingan setelah udah mencatat laporan keuangan bagian ini ya, pengisian awalnya, catatan awal modalnya. Di sini aku cepetin ya. Dan untuk catat kayak gitu adanya secara kayak langsung buat yang kayak yang di luar IDR kayak USD atau SGD-nya itu kadang ada yang penghitungan secara kalkulatnya secara otomatis. Jadi kayak nominalnya secara langsung keisi kayak udah secara kayak terhitung langsung. Ini cepetin aja biar nggak kelamaan durasi. Nah, di sini karena yang tadi akun yang nggak ada, ini dibuat. Yang pertama, laundry equipment dengan kode 1100. Yang kedua, dibuat lagi dengan 1110, accumulated laundry equipment. Nah, ini masuk lagi ke yang tadi. Di sini terjadi belum balance karena kayak ada kesalahan perhitungan. Jadi aku cepetin aja ya, biar masuk ke transaksi awal. Nah, di sini aku mau ngisi saldo awal buat customer sama supplier. Di sini dengan awal Ibu Emma dengan invoice INV 01 dengan tanggal 31 Desember 2019 dengan total nominal 12.500.000 dengan jobnya P dengan kategori O. Sini record aja kalau udah kelar. Sini langsung masuk ke CV dana.
Invoice-nya jangan lupa diganti menjadi INV 02 dengan total nominal 82 US dollar. Dengan jobnya J, kategori L. Langsung record. Masuk ke ketiga, customer 3, CV Megan. Dengan kode invoice-nya INV 03, strip 03. Dengan nominal 95 Singapura dolar. Singapura dolar. Sini masuk ke data, langsung ke data supplier. Isi data, isi saldo supplier maksudnya. Ini PT Bima. PO-nya diganti INV strip 01 dengan nominal 7 juta. Jobnya J, jasa. Kategori O, overseas. Di record. Masuk ke PT ZTY dengan INV strip 02 dengan nominal 55 US dollar. Nah, di sini diisi, aku cepetin, hampir sama seperti yang tadi awal. Langsung record. Saya langsung masuk PT Mulya Jaya dengan INV strip 03 dengan nominal 40 Singapura dolar. Singapura dollars. Dengan jobnya produk kategori lokal. Hari ini udah. Langsung masuk inventory ke item list. Buat nama produknya. Dengan yang pertama, dengan item numbernya D001 atau DN sebenarnya, DN001. Dengan nama produknya deterjen. Di sini able this item sama I sell this item serta inventory this itemnya di checklist semua. Diisi dengan supply purchase, dry cleaning purchase, dry cleaning revenue maksudnya. Nah, di sini dibuat lagi akun baru dengan kode 1230 dengan nama akunnya merchandise inventory. Klik OK. Di sini buying unitnya jadi unit. Tax code-nya pakai NT, non-tax, jadi kayak nggak ada pajaknya. Selling details. Nah, ini diisi nominalnya. Dengan 70.000 untuk deterjen. Dengan selling unitnya pakai unit. Nah, USD-nya ini di US semua, jadi USD-nya pakai 5. Singapura dolar 7. Langsung di OK. Di sini langsung masuk ke produk nomor 2. PW002 atau pewangi. Sama kayak yang awal tadi. Di sini aku cepetin aja kali ya. Nah, di sini best selling price-nya 98.000 dengan selling unitnya unit. Dengan USD-nya dikisarkan 7 USD dengan Singapura dolar-nya pakai 9,5. Langsung klik OK aja. Masuk ke produk nomor 3 atau BY003 dengan nama barang Bay Clean. Nah, di sini best selling-nya dengan harga 154.000. Selling unitnya pakai unit.
Dengan USD-nya 11 USD. Dengan Singapore Dollars-nya kisaran 15 USD. Sama aja sih, dollars ya. Kalau udah bisa langsung di close. Di sini kita masuk ke count inventory buat ngisi stoknya. Dengan baik cleanser 10, deterjen 165, dan pewangi 200. Di sini langsung di continue aja. Opening balance, adjust balance. Nah, langsung bisa di close. Sebenarnya bisa di close, tapi kalau di sini ada pengisian kayak keuangan gitu. Nah, kalau kita mau ngecek transaksi, bisa kita klik CTRL R. Dan akan muncul tampilan seperti ini. Ketika udah sama, bisa klik OK, serta record. Nah, sini masuk ke transaksi yang pertama. Dengan kode BKM01, tanggal 1 bulan Januari 2020, setoran pemilik. Nah, di sini itu akun awal dengan Bank BCA, di debit bernominalkan 35 juta, serta akun di kredit owner drawings 35 juta. Setelah itu masuk ke transaksi nomor 2. Dengan bukti BKK 01 tanggal 2 bulan 1 Januari 2020 dengan memonya membayar biaya listrik. Nah, di sini keterangan akunnya pakai yang electricity, karena itu biaya listrik, dengan Bank BCA IDR dengan bernominalkan 750.000. Langsung record. Sini masuk ke transaksi yang berikutnya, yang ketiga. Sini dengan supplier PT ZTY. Sini jangan lupa di layout buat jadi item. Dengan bukti FK001 tanggal 5 Januari 2020. Dengan bill 5 dengan item nomornya D01 bisa disebut deterjen dengan bernominalkan 2,1 US. Kita yang bawahnya dengan billnya 3 buat PW002 atau pewangi dengan bernominalkan 1,8 US. Di sini kategorinya oversize. Di sini jobnya jadi P karena ini produk. Nah, di sini taksnya diganti jadi VAT. Karena setiap penjualan atau pembelian itu pasti ada kayak diskonnya gitu. Nah, kalau udah bisa CTRL R. Jika sudah balance, bisa langsung diklik OK, plus record. Sini masuk transaksi yang keempat. Sini masuk ke Pay Bills. Itu PT ZTY dengan bukti BKM02 tanggal 7 Januari 2020 dengan total amount-nya 17,49 US. Di sini cara kalau misalkan kalian mau melihat transaksinya, di sini bisa kalian lihat ke account, ke transaksi jurnal,
untuk mengecek hasil catatan transaksinya. Ini saya cepetin aja ya buat masuk ke transaksi yang berikutnya. Di sini ada transaksi berikutnya yaitu jadi pembelian dengan supplier PT Bima dengan bukti FK003 tanggal 7 bulan Januari dengan kayak barangnya bill 9 dengan item number-nya itu di 01 atau deterjen dengan price-nya 27.000 dengan jobnya P atau produk masuk produk dengan bill 5 dengan item number BY003 atau backlink dengan bernominalkan 22.000 dengan jobnya di situ J. Nah, ketika sudah balance, bisa langsung kita klik OK dan record. Yang masuk transaksi yang berikutnya terjadi kayak payables tuh bayar piutang, penerimaan piutang. Kalau di sini PT Bima. Ketika udah balance langsung diinin aja ya. Langsung di record. Ini karena tadi transaksinya nggak ada, kayak jadi kesalahan. Di sini saya buat lagi dengan kayak penerimaan retur pembelian gitu, pengembalian barang -1 deterjen dengan menominalkan 2,1 US dan teksnya ganti VAT dan bukti FA05 tanggal 15 bulan 1 tahun 2020. Ini terusnya COD. Langsung di record aja buat masuk yang tadi. Nah, ini baru muncul, langsung di klik yang debitnya itu karena status debit. Karena kan kalau udah close itu tidak bisa diklik. Di skip aja Kak, waktunya tinggal 5 menit. Oke, nanti kita lanjut ke video berikutnya. Nah, lanjut. Masuk ke yang berikutnya. Di sini saya cepetin aja ya. Biar bisa dicepetin. Kalau udah balance, ini langsung di record aja atau oke. Transaksi berikutnya ke CV Megan dengan bukti FP01 tanggal 17 bulan Januari 2020 dengan SIP-nya di sini 50 dengan kode D01 deterjen bernominalkan 3 Singapore dollars sama dengan sirup yang bawahnya 50 dengan pewangi
dengan nominal 3,5 Singapura dolar. Kalau udah balance, bisa langsung di record. Misalnya udah seperti ini, udah sama, bisa langsung di record. Klik OK. Langsung masuk ke transaksi yang berikutnya. Pasif Migan pengembalian barang atau jadi kerusakan barang dengan minus 10 deterjen, nominalnya 3 Singapura dolar, 3 dolar. Kategori L yang bukti FK004 dengan terms COD dengan tanggal 19 Januari 2020. Sini atas pemegang tadi bisa di apply to sell seperti ini. Di sini kasih diskon. Dan jangan lupa di sini tanggal diganti sama buktinya, bukti transaksinya. Kalau udah seperti ini, bisa langsung di record. Masuk ke transaksi yang berikutnya. Receive payment. Atas CV dana yang menominalkan 82 dolar. Kalau seperti ini bisa langsung kita record. Masuk transaksi berikutnya menjadi memo pembayaran gaji karyawan bulan Januari buat Ibu Mila dengan akunnya Wax and Salaries serta Bank BCA IDR yang menominalkan 4.100.000. Kalau seperti ini bisa langsung kita record. Sini lanjut ke video yang berikutnya. Nah, karena emang semuanya udah kelar transaksinya, di sini ada kayak pengisian akun depresiasi, laundry equipment dengan akunnya laundry equipment serta akumulatif laundry equipment menominalkan 1 juta. Di sini ada jurnal persediaan barang yang hilang tanpa diketahui nominalnya. Di sini ada B003 atau B clean dengan kuantitinya 2 dengan tanpa diketahui nominalnya berapa. Dengan jobnya P, di sini bisa langsung kita record. Nah, ini dia. Cara melihat semua transaksi yang tadi kita habis input. Bisa langsung kita transaction journal dengan date-nya, dan lupa awalnya tuh jadi 1 Januari 2020 sampai akhir bulan tanggal 31 Desember 2020. Nah, ini dia semua transaksi yang tadi hasil kita input. Nah, ini dia udah kelar hasil dari penginputan transaksinya, tinggal tahap masuk ke pelaporan transaksi. Sebenarnya tergantung sini pelaporan ini bisa dipakai atau tidak. Misalkan kitanya memang butuh buat kayak hasilnya kita jilid atau print. Jadi itu bisa kita
buka kayak yang tadi cara-cara yang awal tadi. Dengan masuk ke report, dengan melihat semua transaksinya di situ ada, dengan nama mau lihat balance sheet-nya ataupun kayak yang tadi semuanya tuh ada, bisa kita print secara satu persatu. Ya, untuk videonya apakah sudah selesai, Kak? Nah, tadi sekian video tutorial cara penginputan data dari kelompok kami. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Nah, apa aja kesimpulan ya? Ya, oke. Ya, jadi kesimpulan dari kegunaan ABSS Premier tersebut dalam kegiatan administrasi perusahaan, yang pertama itu alat bantu untuk menyelesaikan pekerjaan akuntansi, yang kedua menghemat waktu dalam mengelola dan menjalankan pembukuan, yang ketiga membantu kita dalam proses penjualan dan pembelian, track piutang dagang, hutang dagang, dan pajak. Lalu ada pengelolaan barang dan jasa, dan yang terakhir untuk memenuhi kebutuhan akuntansi perusahaan dan lain-lain. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf karena banyak kekurangan. Untuk langkah-langkah selengkapnya dapat dilihat di makalah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.